karena berkas belum dilimpahkan kejaksaan, maka kami memutuskan Saudari Alia bebas. Baik, untuk hari ini rekonstruksi cukup sampai di sini. Dan semua data akan kami olah lebih lanjut. Saudari Alia, terima kasih atas kerjasamanya. Selesai, sayang. Semuanya pasti akan baik-baik aja, sayang. Gak tahu. Rekonstruksi ini akan membuktikan kebenaran. Malah membuat aku semakin jauh. Sayang. Udah, kamu jangan mikir seperti itu ya. Kamu jangan mikir seperti itu. Percaya. Aku yakin kebenaran pasti akan terungkap, sayang. Rekonstruksi ini bukan untuk menyudutkan Bu Alia, tapi ini sebagai bagian dari proses pembuktian. Justru ini membantu kita untuk menyusun pembelaan lebih kuat. Andin. Maaf, waktunya sudah habis. Saudari Alia harus segera kembali ke Polres. Bu Haning, Bu Sherly, bawa dia. Mari. Pembunuh kamu, Alia! Ya, kamu yang sudah membunuh Mama Elsa. Berhenti bilang aku pembunuh, Kak. Karena aku sama sekali bukan pembunuh Mama Elsa. Cukup ya kakak uji kesabaran aku. Aku udah cukup sabar sama ini sama kakak. Kalau aku terbukti nggak bersalah, kami kok harus minta maaf sama semua orang. Karena aku nggak nyakitin Mama Elsie sedikit pun. Bu Alia, sabar. Tahan emosi ya, Bu. Oh, sekarang udah berani kamu ngelawan aku, Alia. Oke, mulai sekarang kamu akan menjadi lawan aku. Bu Haning, Bu Sherly, bawa dia. Siap, dah. Mari. Kamu yang kuat ya, Devan. Maafin aku. Udah bikin kamu susah. Bertahan sedikit lagi, Alia. Gak lama lagi kamu pasti bisa bebas. Aku janji, aku gak akan pernah berhenti berjuang sampai kamu bebas.
Rekonstruksi tadi cukup membantu. Keterangan dan pergerakan Bu Alia konsisten dari awal. Bila dilihat dari sisi hukum, tidak adanya indikasi kuat bahwa Bu Alia bersalah. Soal obat antidepresan yang ditemukan di kontrakan Bu Elsie, saya sudah laporin ke tim penyidik. Jenis dan dosisnya saya sudah masukkan ke dalam berkas. Obat antidepresan itu berbahaya kan? Tergantung. Kalau diminum melewati batas, itu bisa fatal. Tinggal kita cocokkan dengan hasil otopsi. Kalau memang benar terbukti adanya obat tersebut dalam tubuh Bu Elsie, itu membuktikan kalau Bu Elsie dalam keadaan depresi berat. Jika memang itu berhasil, ini bukan hanya mendukung Bu Alia tidak bersalah, tapi juga membuka pintu bahwa adanya penyebab kematian lain, termasuk bunuh diri. Baik. Terima kasih banyak. Maaf, Bu. Silakan. Jadi gimana tadi? Proses rekonstruksinya lancar aja kan? Tapi aku capek, Fit. Ya udah. Pokoknya kamu harus tetap optimis ya. Jangan patah semangat, oke? Semangat, Alia. Aku doain, pokoknya semoga kamu terbukti nggak bersalah dan kamu segera bebas deh dari penjara ini. Amin. Makasih ya. Kalau suatu saat nanti kita berdua udah bebas dari tempat ini, kita ketemu ya. Gampang lah itu, Al. Kalau misalnya nanti kita udah keluar, kita mau ngapain aja tuh bebas. Yang penting kalau kita di sini tuh kita jangan sampai patah semangat, ya. Baru aja aku bilang jangan patah semangat. Kok kamu udah murung sih? Mikirin apaan? Kayaknya aku tahu deh kenapa kamu murung. Ini bukan karena lantainya yang dingin, bukan karena makanan kita yang hambar, atau bukan karena di sini udah bau banget. Kamu pasti murung karena di sini nggak ada suami kamu kan? Iya kan? Ngaku aja. Enggak, aku gak mikirin itu. Masa sih? Kamu so tahu banget deh. Udah deh, Al. Kamu pasti kangen kan sama dia. Kamu pasti nggak kuat kan karena nggak ada suami kamu di sini. Justru kebalik tahu. Kamu yang nggak tahu. Suami aku malah yang nggak bisa jauh-jauh dari aku. Ih, masa? Kamu tahu nggak sih? Aku pernah ngeliat kamu lagi tidur, terus kamu ngelindur. Ngelindurnya tuh kayak gini. Sayang, sayang, aku kangen sama kamu. Bohong banget, masa kayak gitu? Ya ampun. Gak mungkin kamu bilang kayak gitu, bohong kamu ya. Enggak, serius bener. Enggak beneran, itu kamu kayak gitu aku ngeliat sendiri loh. Iya enggak? Iya beneran, udah bilang aja kamu kangen sama dia. Kamu pakai bohong segala. Apaan? Mencet belum gedein volume. Udah. Udah. Tapi kekencengan. Enggak, udah apa? Kecilin dikit nih, segini. Udah cukup. Cukup ya? Jadi ngapain sih kamu tuh? Kamu malah jadi manja banget kayak gini? Soalnya pangkuan kamu tuh paling nyaman. Ih Devan, awas dulu. Gak lama, janji cuma 5 menit.
Mau 5 menit, mau semenit, mau sedetik, aku nggak rela ditinggalin kamu sedikit pun juga. Pokoknya aku maunya di sini terus. Kalau bisa sampai kita tua. Masa kayak gini sampai tua, lebay kamu mah. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya suatu hari nanti kita bakalan kepisah gimana? Jangan ngomong kayak gitu dong. Ya kan aku bilang kalau misalkan kita nggak ada yang tahu. Jangan pakai misal-misal. Aku ngebayangin aja nggak sanggup. Apalagi kalau beneran kejadian, hati aku tuh bisa hancur lebur. Kayak kaca jendela yang dijatuhin dari bulan. Lebay banget. Senyum-senyum sendiri lagi. Iya kan, kamu kangen. Udah deh, ngaku aja, Alia. Mikirin apaan? Hah? Pasti mikirin suami kamu yang heboh itu kan? So tau lagi. Kamu tuh ya ketara banget sih kalau lagi kangen. Ya mukanya aja sampai merah gitu. Ini merah karena panas. Ya sih, di sini panas banget emang. Mau tanya apa sih kamu? Soal Alia. Disuruh Devan kamu? Ini soal darah daging kita. Ikut aku sini. Mau ngomong apa kamu soal Nisa? Aku nggak mau kalau Nisa diadopsi sama Papa Baldi. Kamu pikir aku suka Nisa diadopsi Papa? Enggak. Aku juga nggak mau. Tapi aku bisa apa kalau papaku sudah memutuskan itu? Pak, apa ada info terbaru soal kasus Bu Alia? Ya, ini saya baru terima hasil otopsi korban dari dokter forensik. Pak, apa hasilnya menunjukkan bahwa istri saya nggak bersalah, Pak? Hasilnya memang menunjukkan ada indikasi kuat bahwa kematian korban itu tidak sesuai dengan tuduhan awal. Namun, prosedur harus terus berlanjut. Kami akan melakukan gelar perkara ulang dan memanggil saksi tambahan, termasuk tetangga korban, untuk dimintai keterangan. Terima kasih ya, Pak. Saya berharap semoga kebenaran segera terungkap. Agar istri saya terbebas dari tuduhan yang sangat nggak adil ini. Iya, Pak. Semoga kebenaran akan terungkap. Amin. Ya kamu lakukan sesuatu dong. Supaya itu nggak terjadi. Jangan sampai anak kita diadopsi sama papa kamu. Bisa kan? Oh, ternyata Dara juga nggak setuju kalau Papa mau adopsi Nisa. Baguslah, jadi posisi gua aman sekarang. Gua nggak harus berbagi warisan sama Nisa. Dan kalau gini, gua nggak perlu capek-capek mikir. Biar Dara aja yang halangin proses adopsi itu, bukan gue. Kenapa kamu diam? Jawab dong. Jawab dong pertanyaan aku. Bisa kan kamu menghalangi papa kamu? Dara, kamu ini memang manusia munafik. Munafik? Ya, aku memang perempuan munafik. Dan aku bukan ibu yang baik untuk anak kandung aku sendiri. Itu semua karena kamu, Miko. Tapi setelah aku jauh dari kamu, aku baru sadar. Ternyata Nisa itu sangat berharga buat hidup aku.
Jangan ambil Nisa dari aku, karena aku cuma punya Nisa. Tolong. Bisa berani nggak suara kamu, Dara? Kamu tahu kan kita ada di mana sekarang? Dan aku ada sama kamu ya. Selama ini kamu yang berusaha memasukkan Nisa ke dalam keluarga aku. Iya kan? Kenapa sekarang kamu jadi kayak gini? Saat itu aku gak punya pilihan lain. Kamu tahu kondisi anak kita. Kondisi Nisa kritis di rumah sakit. Dan dia butuh donor darah. Yang cocok hanya seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Dan ternyata kamu juga gak mau menolong Nisa. Itu darah daging kamu. Laki-laki macam apa kamu? Pengecut kamu tuh. Mari, Bu. Apakah kalian berdua kenal dekat dengan korban yang bernama Helsi Pramesti? Saya sih kurang begitu kenal, Pak. Karena dia juga kan baru aja ngontrak di daerah kita ini. Lagi pula orangnya sombong. Sok kaya gitu. Mana ada orang kaya ngontrak di sana. Makanya kita semua males deket sama dia. Apa kalian tahu kebiasaan korban selama tinggal di kontrakan? Apa ya? Setahu saya sih, Pak, Bu Helsi ini suka kelihatan murung. Bahkan kalau malam dia suka nangis. Iya bener. Saya juga suka denger dia nangis. Teriak-teriak juga, Pak. Teriak apa? Dia bilang nggak sanggup gitu kalau terus begini. Lebih baik saya mati. Gitu. Maaf, saya bertanya. Kapan terakhir kali Anda mendengar tangisan korban? Dan apakah ada tetangga lain yang sempat melihat perubahan perilaku korban? Malam sebelum Bu Helsi meninggal, itu masih sempat terdengar dia nangis, Pak. Bahkan teriak-teriak. Iya bener, Pak. Saya juga denger. Makin hari teriaknya makin kenceng. Sampai tetangga semua keganggu. Gak pada bisa tidur. Kalau kamu gak bisa ngelakuin apapun dan gak bisa menolak permintaan papa kamu untuk mengadopsi Nisa, aku gak akan segan-segan mengirimkan video ini ke polisi karena kamu terlibat dalam pembunuhan mama kamu sendiri. Ancam aku kamu. Jangan lupa, Dara. Kamu jangan so suci. Kamu juga berdosa, Dara. Dan aku juga punya video rekaman kamu itu. Kamu membunuh bapak kamu sendiri. Berani kamu sama aku. Jangan pernah ancam aku lagi. Nanti kamu. Sebenarnya aku nggak nunda sih. Kalau memang Allah udah kasih, ya aku mau ambil. Oh ya, semoga ya. Bu Alia, mari sekarang ikut kami. Iya, Bu. Sebentar ya. Palingan juga suami kamu yang heboh itu, Al. Dia kangen kali pengen jenguk kamu. Silakan. Silakan, Bu Alia. Kita mulai ya. Perlu diketahui, proses gelar perkara telah selesai dilakukan.
Semua hasil otopsi, keterangan saksi, dan rekonstruksi telah dipaparkan dan dipertimbangkan. Dari semua itu, kami menyimpulkan bahwa tidak cukup bukti yang kami temukan untuk menjerat Saudari Alia Prameswari sebagai tersangka pembunuhan. Karena berkas belum dilimpahkan kejaksaan, maka kami memutuskan Saudari Alia bebas.